Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton, NIM saya H1B11908. Saya dari Universitas Jambi, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan keserasian sosial. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskannya. Yang pertama yaitu Indonesia terdiri lebih dari 1340 suku, bangsa dengan berbagai adat istiadat dan norma hidup serta bahasa yang berbeda. Kekayaan bangsa Indonesia mempunyai dua sisi mata uang. Di satu sisi memperkuat dan mempersatukan bangsa, di sisi lain mampu meningkatkan konflik masyarakat dalam periode antar 1997 sampai 2004. Terjadi 3.600 kali konflik dengan jumlah korban sedikitnya 10.700 orang, belum termasuk konflik Aceh, Maluku, dan Papua. Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang rawan konflik berdasarkan indeks kerentanan negara. Pada tahun politik, kerentanan Indonesia akan konflik sosial meningkat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyatakan 5 wilayah pada penduduk Indonesia masuk dalam kategori rawan konflik selama ajang pemilihan kepala daerah serentak 2018. 5 daerah itu adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, dan Papua. Aguan atau faktor lain. Selain itu, perpindahan partai politik, para calon atau pasangan calon juga diperkirakan akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Selain konflik politik Indonesia juga dominan konflik SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Sumarno dan Robianto pada tahun 2013 menyebutkan bahwa program keserasian sosial yang mengutamakan kegiatan fisik sebagai langkah penanganan konflik sosial dinilai kurang mampu mengurangi potensi konflik sosial di daerah. Perlu diketahui bahwa program keserasian sosial mengalokasikan 90% bantuan semulanya untuk digunakan dalam menggunakan fisik yang sekiranya mampu mencegah konflik atau membangun kerataan antar warga. Hal ini agak timpang dengan hakikat utama program untuk membangun, menantapkan, dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama di antara masyarakat di lokasi domisili dalam persaudaraan sejati. Kebersamaan, senasib, sepanggung, saling setia dan satu dengan lainnya, serta solidaritas sesama warga masyarakat, dengan acuan sebagaimana dalam pedoman keserasian sosial. Strategi dasar kegiatan keserasian sosial adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat, pelaksanaan keserasian sosial, pemberdayaan, potensi, sumber kesejahteraan melalui forum keserasian sosial yang dibentuk, dan pemberdayaan pilar kesejahteraan sosial masyarakat sebagai pendamping keserasian sosial. Forum keserasian sosial yang dibentuk Kementerian Sosial untuk memfasilitasikan kegiatan masyarakat dari masyarakat disepakati bersama oleh masyarakat secara bersama dan dimanfaatkan masyarakat untuk bersama. Kenyataan program keserasian sosial tidak memberikan porsi yang cukup untuk kegiatan non-fisik membangun keserasian sosial masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah. Perlu didukung seluruh elemen pemerintah terkait, pemerintahan daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Dari penjelasan saya tersebut atau paper yang saya tulis atau yang saya ketik, yaitu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Ya, ini saya akan menjelaskan kelebihannya. Kelebihannya dalam jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Yang kedua, kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Jurnal ini juga, yang ketiga yaitu jurnal ini juga memaparkan secara jelas dari awal sampai terakhir. Dan yaitu kekurangannya, yaitu kekurangan jurnal ini tulisannya agak sama-sama dan berbelit-belit. Nah, jadi tinggal kesimpulannya, yaitu kesimpulannya dari paper ini atau jurnal yang saya tulis ini, yang saya jelaskan, yaitu program keserasian sosial dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman umum pelaksanaan program. Pelaksanaan program keserasian sosial baru sebatas pembangunan fisik dan kurang mampu membawa tujuan utama dari program untuk membaurkan masyarakat dan meningkatkan kerataan sosial. Program ini lebih
lebih banyak dilaksanakan secara mandiri oleh Forum Keserasian Sosial yang dibentuk. Kepengurusan Forum Keserasian Sosial bervariasi di 2 lokasi penelitian, pelibatan unsur tokoh agama, baik itu gereja, masjid, atau bahkan pura di Lumajang, tokoh pemuda Karang Taruna, dan tokoh perempuan PPKK sebagai bagian dari masyarakat sipil atau CSO patut diapresiasi. Yaitu disayangkan perlibatan tersebut masih sangatlah terbatas. Secara umum, peranan CSO dalam program keserasian sosial masih jauh dari kaitan ideal. CSO belum menyatu dalam program pembangunan pemerintah. Keterlibatan masih sebatas formalitas, belum terorganisir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya bacakan untuk materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.